Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty berada di jembatan Kali Jenes yang menghubungkan kampung tertua di kota Solo, Kampung Laweyan, dan Kampung Pajang. Kampung Pajang ini juga termasuk kampung tua ini karena kan sebelum berdirinya Kesultanan Pajang, Kampung Pajang sudah ada. Nah, kali ini untuk ketiga kalinya setelah Sungai Jenes atau Kali Jenes, peninggalan dari Joko Tingkir. Selanjutnya ada makam Ki Ageng Beluk yang pada saat itu penganut agama Hindu, dan ketika masuk Islam, pura agama Hindunya diberikan kepada Ki Ageng Henis untuk dijadikan rumah ibadah hingga seperti sekarang ini. Yang dahulunya pura, setelah dari Ki Ageng Beluk diberikan kepada Ki Ageng Henis, dirubah menjadi tempat beribadah bagi pemeluk agama Islam. Lebih tepatnya sejarah tersebut sekitar tahun 1546. Sepertinya lebih dulu dari keberadaan Masjid Laweyan, karena pada saat itu masih berupa pura dengan berdirinya Kesultanan Pajang. Artinya pura milik dari Ki Ageng Beluk ini lebih dulu ada di Desa Pajang ini. Masjid Laweyan, masjid yang didirikan semasa Kerajaan Pajang tahun 1546 Masehi, bekas sanggar Ki Ageng Beluk, penganut Hindu Jawa yang akhirnya memeluk Islam. Nah, di sini ada keterangan jika Masjid Laweyan ini dahulunya merupakan pura dari agama Hindu yang milik Ki Ageng Beluk, yang langsung diserahkan ketika beliau masuk Islam, diserahkan kepada Ki Ageng Henis, sehingga Masjid Laweyan ini sah dan wajar-wajar saja jika dikatakan masjid tertua di kota Solo. Bisa jadi di kota, termasuk kota Jogja. Pasalnya kota Jogja sendiri, masjid tertua itu masjid kota gede yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Sedangkan Panembahan Senopati sebelum mendirikan sebagai cikal bakal berdirinya dinasti Mataram Islam, Panembahan Senopati masih ada di sekitar Kampung Laweyan, juga tinggal di Kampung Laweyan serta bermain di masjid yang sekarang yang dahulu dikenal sebagai Masjid Ki Ageng Henis. Nah, setelah kepemimpinan dari Kasunanan Surakarta, Keraton Surakarta diningrat oleh Sinun Pakubono ke-10, dari Masjid Ki Ageng Henis diganti menjadi Masjid Laweyan sesuai dengan kampungnya, sehingga oleh Sinun Pakubono 10 diganti Masjid Laweyan sampai sekarang ini. Kondisinya masih bagus dan terawat rapi, sehingga suasana-suasana yang menggambarkan jika dahulunya Masjid Laweyan ini merupakan bagian dari pura agama Hindu sepertinya sudah hilang. Kalau bangunan khas Jawanya masih tidak seperti umumnya masjid sekarang ini ya. Nah, itu atapnya masih tradisional sekali. Nah, tapi dari pintu masuk depan, wacana tentang agama Hindu sudah mencair, artinya sudah tidak ada lagi. Nah, hampir 500 tahun ini usianya, karena berdiri pada 1546 Masehi. Nah, ini bagian dari peninggalan Joko Tingkir yang masih
terawat rapi. Nah, termasuk beduk dan kentongan inilah. Ini usianya juga sejaman dengan usia Masjid Laweyan ini. Nah, dari setelah naik tangga pertama, tangga kedua, akhirnya kita sampai ke Serambi ya. Ini Serambi Masjid Laweyan. Selanjutnya kita masuk ke ruang utama ya, ruang induk ini. Ini ruang induk dari Masjid Laweyan, masjid tertua di Kota Solo. Sumangga bagi mereka yang hendak ziarah makam ke cikal bakal dinasti Mataram Islam, yaitu Ki Ageng Henis, sebelumnya bisa menunaikan ibadah sholat sunnah di Masjid Laweyan ini, masjid tertua di Kota Solo.